Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Yang belum subscribe, subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Jangan lupa subscribe agar terus mendapat informasi terbaru dari channel ini. Nah, ini masih terkait masalah mega korupsi yang ada di Pertamina. Nah, saya bacakan dari media online Metro TV dengan judul Kejagung sebut ada peluang Ahok dipanggil karena kasus korupsi Pertamina. Jakarta, Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang untuk memeriksa Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina pada periode 2019-2024. Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina atau Persero yang menyebabkan kerugian negara hingga 193,7 triliun. Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 malam, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Khusus Kejagung, Abdul Kohar menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus ini tidak akan luput dari pemeriksaan. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan siapapun, ujar Abdul Kohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta pada Rabu 26 Februari 2025 lalu. Penyelidikan ini mencuat setelah Kejagung menetapkan 9 tersangka dalam skandal korupsi tersebut. 2 tersangka terbaru adalah Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, serta Edward Korne, FP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Keduanya langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ahok dan perannya di PT Pertamina. Ahok menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina sejak 22 November 2019 berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor SK 282-MBU-11-2019. Ia kemudian mengundurkan diri pada tahun 2024 dengan alasan ingin mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan presiden 2024. Sejauh ini belum ada kepastian apakah Ahok akan benar-benar dipanggil. Namun mengingat pernyataan Kejagung yang menegaskan akan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, peluang Ahok untuk dimintai keterangan tetap terbuka. Skandal korupsi yang menggemparkan. Kasus ini berpusat pada dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang terjadi dalam rentan waktu 2018 hingga 2023. Modus yang digunakan antara lain pengoplosan produk minyak berkadar oktan rendah dengan oktan tinggi, serta pengadaan bahan bakar dengan sistem penunjukan langsung tanpa lelang. Akibat praktek ini, harga BBM yang diperoleh jauh lebih mahal dari harga seharusnya. Kerugian negara akibat skandal ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kejagung telah mengungkap adanya kesepakatan ilegal dalam pengadaan minyak mentah yang merugikan negara dalam jumlah fantastis. Selain Maya Kusmaya dan Edward Korne, 7 tersangka lain yang telah ditetapkan di antaranya adalah 1. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
4. Agus Purwono, Vice President Feedstock Manajemen Kilang Pertamina Internasional. 5. Muhammad Keri Andrianto Risa, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. 6. Dimas Wirhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa. 7. Gadin Ramadan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim. Para tersangka diduga terlibat dalam praktek penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan minyak mentah dan bahan bakar yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan markup harga. Dugaan lain menyebutkan adanya manipulasi harga impor bahan bakar yang membuat negara mengalami kerugian besar. Nah, demikian informasi kawan yang saya bacakan dari media online Metro TV. Nah, ini siap-siap ya, Ahok akan dipanggil terkait mega korupsi Pertamina. Nah, di sini ada terjadi pro kontra bahwa dengan dipanggilnya Pak Ahok maka bisa membongkar skandal korupsi di Pertamina. Ini sisi positifnya. Dan ada juga yang kontranya, yang negatif, bahwa Ahok akan dipanggil karena kemungkinan besar terlibat di dalam mega korupsi ini. Maka itu kawan, kita akan menyaksikan seperti apa. Jika benar-benar Pak Ahok bisa membongkar ini, maka itu luar biasa. Tapi kalau ternyata Pak Ahok ikut terlibat di dalamnya, maka ini sungguh sangat disayangkan. Karena sepengetahuan saya, Pak Ahok ini anti korupsi. Tapi kalau ternyata ikut juga terlibat di dalamnya, wah. Kita akan lihat kawan, semoga Pak Ahok sehat dan bisa dipanggil untuk menjadi saksi atau diminta keterangan untuk membongkar apa yang terjadi di Pertamina. Kita juga bersyukur bahwa di masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, semua akan membongkar korupsi-korupsi ini. Semua akan dibongkar. Dan mereka semua sudah diberi kesempatan untuk taubat di 100 pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi tidak ada satu pun yang bertobat. Maka itu Presiden Prabowo memerintahkan kepada Kejaksaan Agung, kepada Kepolisian, kepada KPK, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan korupsi untuk segera bergerak. Baru beberapa hari perintah keluar sudah mulai ketangkap. Ya. Ketangkap ini masalah oplosan minyak. Ini belum selesai, muncul lagi ya masalah ADPS. Ketangkap lagi kawan. Nah, bagaimana menurut sahabatku? Kita akan tunggu dengar. Bagikan videonya kawan. Sip.